Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat maghrib yang berbahagia rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah di malam ini kita kembali diberikan kemudahan untuk duduk kembali di majlis kita yang mulia ini, untuk kembali melanjutkan pengambilan faedah-faedah dari petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an, untuk mengetahui jalan mana yang Allah ridhai, dan kita berharap dengan itu kita dimudahkan untuk bisa meniti sampai mendapatkan keridhaan tersebut, dan jalan mana yang dimurkai dan kita berlindung pada Allah dari kemurkaannya. Kita masih mengambil faedah dari ayat yang ke-21, yaitu seruan Allah Azza wa Jalla kepada manusia untuk beribadah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia sekalian, hendaklah beribadah kepada Rabb kalian, yaitu zat yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dijelaskan di majlis yang lalu tentang pentingnya kita untuk memperhatikan ayat-ayat yang dimulai oleh Allah dengan seruan, baik secara umum seperti ayat ini ya ayyuhan nas, atau secara khusus ya ayyuhalladzina amanu dan semisalnya. Yang kedua, memperhatikan ayat-ayat yang ditutup dengan lafaz-lafaz taraji atau harapan yang bermakna perintah dari Allah Azza wa Jalla, yaitu lafaz la'allakum, agar kalian menjadi seperti Allah harapkan dalam ayat ini. Contohnya la'allakum tattaqun, untuk mencapai takwa, maka dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Yang ketiga, bahwa Allah Azza wa Jalla tidaklah menyeru hambanya secara umum, melainkan sesuatu yang maslahat bagi mereka, maslahat dalam kehidupan dunia atau juga maslahat untuk kehidupan di akhirat. Sehingga sebagian ulama menyebutkan, diantaranya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, walaupun secara isnad tidak sedikit dari para ulama mempertanyakan isnadnya, namun kebanyakan ulama tafsir membawakannya, yaitu apabila engkau mendengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telingamu, karena isinya bisa jadi perintah yang engkau diperintahkan atau larangan yang engkau dilarang untuk melakukannya. Demikian juga sudah dijelaskan di majlis yang lalu tentang kandungan dari ayat ini. Yang pertama, tentang apa yang Allah inginkan dari manusia, yaitu seruan ibadah, wa'budu rabbakum. Yang kedua, tentang siapa yang harus diibadahi dan apa syarat suatu zat diibadahi. Dan yang ketiga, maksud dari ibadah, tujuan yang Allah inginkan dari adanya ibadah. Di majlis yang lalu juga sudah kita sebutkan tentang asal makna dari ibadah, yaitu merendahkan diri dan menghinakan diri. Maka maknanya adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka merendahkan dan menghinakan dirinya kepada Allah. Dan sebagian ulama menyebutkan makna ibadah, dan ia juga menjelaskan tentang apa saja yang disebut dengan ibadah.
yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba. Segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba, apabila perbuatan itu disukai dan dicintai oleh Allah, baik terlihat dengan perbuatan kita atau tidak terlihat ada dalam hati kita. Oleh karena para ulama menyebutkan tentang pembagian ibadah, dan ini juga mungkin sebagian kita mengenalnya, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah yaitu ibadah yang murni, yang perintahnya jelas disebutkan oleh Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun ghairu mahdhah adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh hamba yang memberikan manfaat, baik untuk diri atau untuk makhluk yang lain. Bahkan apabila manfaat itu dirasakan oleh hewan, maka nilai perbuatan itu adalah ibadah. Sebab apabila memberikan madarat, maka bernilai maksiat, dan maksiat menjadi sebab dari azab. Seperti yang diberitakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa contoh. Yang tadi disebutkan, yang maknanya aku melihat seseorang masuk surga, sebabnya adalah satu batang pohon atau satu batang kayu yang ada di jalan manusia, dia ambil dan dia singkirkan. Maka amal yang sepele ini menyebabkan seorang masuk surga, dan kita tahu yang menyebabkan seorang hamba masuk surga dari amalnya adalah amal saleh. Demikian juga berita dari Nabi SAW tentang seseorang diazab oleh Allah, yaitu seorang wanita, disebabkan karena kucing yang dia pelihara, dia ikat atau dia kurung, tapi dia tidak memberinya makan dan tidak memberinya minum sampai kucing ini mati. Tidak juga dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Oleh karenanya wasiat Nabi kita SAW secara umum, yang pertama, la darar wa la dirar. Dalam Islam tidak ada darar, yaitu perbuatan madarat dari seseorang kepada siapapun, walau kepada diri sendiri. Wala dirar, dan tidak membalasi perbuatan madarat dengan kemadaratan lagi. Hadis yang kedua, beliau sabdakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara baik nilai Islamnya seseorang adalah ketika dia bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Beliau juga bersabda di hadis yang lain, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun memang tidak bernilai, walau engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah tersenyum. Tersenyum saja kebaikan. Di hadis yang lain berkatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu ketika berjumpa dengan saudaramu bernilai sedekah. Maka segala kebaikan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan catatan. Oleh karena dijelaskan juga di majlis yang lalu bahwa ibadah, khususnya adalah ibadah yang mahdhah, harus memenuhi syarat-syaratnya. Kalau ingin perbuatan kita ini dikatakan ibadah yang diakui oleh Allah, demikian juga memenuhi rukun-rukunnya. Barang siapa dalam ibadah kepada Allah tidak memperhatikan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, maka akan sia-sia ibadahnya. Walau kita menyangka
baik. Syarat ibadah secara umum yang dikatakan suatu perbuatan dikatakan ibadah yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti setiap jenis ibadah ada syarat masing-masing terkait dengan perbuatan ibadah itu sendiri, seperti salat atau saum atau zakat atau haji atau yang lainnya, ada syarat khusus. Ini syarat umum satu ibadah dikatakan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua syarat disebutkan oleh banyak ulama tentang hal ini, diambil dari firman Allah Azza wa Jalla di akhir surat Al-Kahfi. Allah firmankan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa ingin nanti di akhirat berjumpa dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, berjumpa yaitu diberikan kesempatan untuk melihat wajahnya yang maha mulia. Dan siapapun yang diizinkan lihat wajahnya adalah hamba yang diridhai. Allah firmankan di antara surat Al-Lail, akhir surat Al-Lail, ya, illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Ya, kecuali bila hamba ini beramal dengan nikmat Allah berikan kepadanya, berharap untuk bisa melihat wajah Allah zat yang maha tinggi, maka dengan itu Allah ridha kepadanya. Beramal saleh yang pertama. Allah katakan falyamal 'amalan salihah, beramal saleh. Kapan suatu amal dikatakan saleh? Kapan suatu amal dikatakan saleh? Nanti akan kita sebutkan insyaallah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak berbuat syirik dalam beribadah kepada Rabb-Nya dengan apapun. Maka ayat yang mulia ini berbicara tentang syarat diakuinya perbuatan hamba sebagai ibadah oleh Allah. Yang pertama, beramal saleh. Kapan suatu amal dikatakan saleh? Bila memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu. Karena Allah berfirman di surat Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau lakukan apapun yang kau tidak punya ilmunya. Maka kita ketika salat harus tahu ilmunya. Ketika saum Ramadan harus tahu ilmunya, ketika zakat tahu ilmunya, ketika haji tahu ilmunya. Semua amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam harus tahu ilmunya. Maka Nabi kita bersabda SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu yang terkait dengan kewajiban hamba ibadah kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu Wa Taala wajib bagi setiap muslim. Yang kedua, karena iman, beriman kepada Allah. Dalam ibadah kepada Allah tidak boleh ragu. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Tidak boleh ragu. Harus yakin, itulah iman. Sehingga disebutkan contoh di ayat yang mulia ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Atau di ayat yang lain, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Karena iman kepada Allah SWT yang telah merintahkan ibadah tersebut. Yakin, tidak boleh ragu. Oleh karena para ulama sepakat bahwa barang siapa melaksanakan suatu ibadah yang wajib tapi dia tidak mengimani kewajiban tersebut, maka bukan hanya tidak diterima, tapi dia dianggap kufur. Bahaya. Harus yakin betul. Dan barang siapa ibadahnya karena iman, Nabi kita mencontohkan dalam satu hadis beliau yang biasa dibacakan oleh para khatib di bulan Ramadan, dan beberapa bulan ke depan kita berjumpa dengan Ramadan insyaallah. Semoga diberikan kemudahan dengan penuh iman dan kesehatan yang sempurna. Beliau bersabda,
beliau menyebutkan man shama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa melaksanakan siam Ramadan karena imannya dan mengharapkan pahala dari Allah semata, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang telah lalu karena iman. Yang ketiga, ittiba, yaitu mengikuti Nabi SAW. Allah merintahkan secara umum di surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW untuk kalian semua teladan yang baik. Di surat Ali Imran Allah menyebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad SAW, barang siapa atau jika memang kalian betul mencintai Allah, ikuti aku. Allah yang perintahkan, ikuti aku, yaitu mengikuti Nabi SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Ini yang ketiga. Oleh karena beliau bersabda tentang salat contohnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Tentang masalah haji berkatakan lita'khudhu anni manasikakum, agar kalian mengambil dariku cara pelaksanaan ibadah haji kalian dan semisalnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ikhlas. Dan ikhlas ini masuk kepada syarat yang kedua. Maka kita tidak sebutkan di sini. Maka apabila empat perkara ini ada pada hamba dalam amalnya, maka itulah amal yang dikatakan amal saleh. Amal yang saleh. Tiga perkara tadi, saleh secara amalan, yaitu dengan ilmu, dengan iman, dan ittiba. Syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan berbuat syirik. Syirik yaitu beribadah kepada Allah tapi menghadirkan keinginan kepada yang lain. Ibadah kepada Allah tapi mengharapkan balasan dari yang lain, maka namanya asyraka, yaitu menduakan atau lebih. Dalam hadis muttafaqun alaih Allah berfirman, Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, man amila amalan asyraka ma'ya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa beramal dengan suatu amal yang pelakunya menyekutukanku dengan selainku dalam amal tersebut, dia mengerjakan perintah Allah, ibadah, tapi berharap kepada selain Allah, maka apa kata Allah? Ya, taraktuhu, aku tinggalkan pelakunya, wa syirkahu, bersama sekutunya itu. Maknanya kata para ulama, Allah menolaknya. Dan Allah juga berfirman di surat Az-Zumar, qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Katakan wahai Muhammad SAW, sungguh aku diperintahkan oleh Allah untuk mengikhlaskan ibadahku ini hanya kepadanya. Allah juga berfirman di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan di dalam mereka manusia diperintahkan oleh Allah melainkan agar mengikhlaskan agama itu amal. Ini hanya untuk Allah semata, dan ayat tentang ini sangatlah banyak. Dan syirik ada dua macam. Ada syirkun akbar. Syirkun akbar yaitu apabila seseorang menyerahkan ibadah yang Allah perintahkan sepenuhnya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sepenuhnya kepada selain Allah diserahkan. Tidak ada lagi harapan kepada Allah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Tidak ada lagi harapan dari Allah.
Dan ini kadang dilakukan oleh manusia, oleh muslimin tanpa disadari. Dan yang paling banyak dikerjakan oleh manusia dari jenis ibadah yang Allah perintahkan jelas dalam kitabnya, tapi dilakukan untuk selain Allah, ada dua macam yang paling banyak. Mungkin lebih, tapi kita contohkan dua macam saja. Yang pertama, i'tikaf. Yang pertama, i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Berdiam diri di satu tempat dalam rangka mendekatkan diri kepada yang diagungkan dengan melakukan segala sesuatu yang berharap dengan perbuatan itu mendapatkan kedekatan dengan yang diagungkan. Dan i'tikaf ini ibadah yang ada pada setiap keyakinan. Ada yang disebut dengan bertapa, ada yang disebut dengan semedi dan sebagainya. Intinya adalah berdiam diri di satu tempat, mendekatkan diri kepada yang diagungkan dengan perbuatan yang diharapkan dia bisa dekat dengan yang diagungkan dan mendapatkan apa yang diinginkan. Maka Allah mensyaratkan i'tikaf hanya di masjid. Di surat Al-Baqarah sebutkan tentang wa'akifuna fil masajid, beriktikaf di masjid. Namun kemudian iktikaf ini dilakukan oleh sebagian orang di tempat-tempat yang diyakini ada keutamaan, yang diharapkan, yang diinginkan, atau sesuatu yang diagungkan selain daripada Allah. Itu banyak terjadi. Maka waspada kalau ada kegiatan semacam ini. Jauhkan kita dari yang semacam itu. I'tikaf hanya di masjid dengan amalan yang disyariatkan, berharap sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala saja. Contoh yang kedua, penyembelihan hewan ternak. Menyembelih hewan ternak perintah langsung dari Allah. Allah sebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya di surat Al-An'am. Qul inna salati wa nusuki. Katakan sesungguhnya salatku dan nusukku. Nusuk yaitu az-zabah, penyembelihan hewan ternak. Penyembelihan hewan ternak. Di ayat yang lain surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, wanhar, demikian juga dengan menyembelih hanya untuk Allah. Sehingga kata para ulama, di dalam menyembelih hewan ada ibadah, yaitu dengan menumpahkan darah hewan. Dengan menyebutkan bismillahi Allahu akbar, itu ibadah. Baik dagingnya untuk dibagikan kepada fakir miskin atau sedekah, maka ini ibadah tambahan. Atau untuk dimakan sendiri, atau bahkan dijual dagingnya. Maka di sana ada ibadah menumpahkan darahnya itu. Maka kita lihat di banyak kegiatan pengagungan kepada selain Allah mesti diiringi dengan penyembelihan. Maka harus dikhususkan segala ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, syirkun asghar, syirik yang kecil. Para ulama menjelaskan syirik kecil ini bahrun la sahila lahu, lautan yang tidak ada tepinya. Artinya kita ini sangat mudah terperosok ke dalamnya. Dan kebanyakan manusia terperosok dalam syirkun asghar dalam dua perkara. Yang pertama, talabul madah minan nas, mencari pujian manusia bil ibadah, dengan ibadah yang dilakukan. Yang kedua, ibtigha'ud dunya
wazinataha, mengharapkan dunia dan perhiasannya. Maka apabila kita dalam melaksanakan ibadah apapun bentuknya hadir dalam hati ini harapan pujian manusia atau keinginan dari dunia, baik itu harta atau jabatan atau dukungan atau apapun, maka berhenti dulu, hilangkan dari hati. Kan itulah hakikat dari syirik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, asyirku huna kadabibin namli ala safati sauda. Syirik dalam masalah ini seperti langkah semut di atas batu hitam. Faman yash'uru bidzalik, siapa yang bisa menyadari tentang hal tersebut? Illa man rahima rabbuh, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbnya, dan semua kita termasuk orang yang dirahmati. Oleh karenanya, agar kita dimaafkan oleh Allah dari kesyirikan model ini dan diampuni dosa kita yang kita tidak sadari melakukannya, dianjurkan kita banyak berdoa berlindung kepada Allah dari kesyirikan ini, seperti yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Ahmad dan yang lainnya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wastaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Maaf, berlindung dari kesyirikan yang aku ketahui, dan mohon ampun kepadamu dari yang tidak aku ketahui. Maka insya Allah akan memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Ini syarat yang kedua, wala yusyriku bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak berbuat syirik kepada Rabbnya sedikit pun, baik yang besarnya atau yang kecilnya. Dan itulah hakikat dari ikhlas. Hakikat dari ikhlas. Lalu bagaimana agar kita bisa ikhlas? Ikhlas adalah ibadah hati yang mengiringi ibadah fisik, baik itu salat atau saum atau sedekah atau haji atau yang lainnya. Dan setiap ibadah harus ada ikhlas. Yang ayatnya sudah kita sebutkan tadi secara umum. Dan ikhlas ini adalah bagian dari niat. Nabi kita bersabda SAW dalam hadis yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung dari niatnya. Apabila niat, yaitu keinginan hatinya ikhlas, maka amal yang diterima. Apabila ada kesyirikan, maka amal yang ditolak. Sampai Nabi kita sangat khawatir umatnya tertimpa model ini dari kesyirikan. Disebutkan di hadis yang pertama, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Qala ar-riya. Yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang maksud dengan syirik kecil? Beliau katakan riya. Riya kata para ulama dari kata ra'a yura'i riya'an. Ya, melihat atau ingin dilihat, yaitu menunjukkan amal kepada manusia agar mendapatkan pujian dari mereka. Beliau sebutkan dalam hadis yang lain, ala unabbiukum bima huwa akhwafu 'indi 'alaikum minal masihid dajjal. Qala syirkul khafi, ar-rajul yusalli wa yuzayyinu salatahu min ajli nadhari rajul, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku beritakan pada kalian sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, lebih dari khawatirku kalian berjumpa dengan Dajjal. Ternyata ada satu perkara yang beliau sangat takut, umatnya tertimpa sesuatu lebih dari takutnya mereka berjumpa dengan Dajjal. Beliau katakan asyirkul khafi, syirik yang lembut,
yang tidak terlihat. Lalu dia contohkan bentuknya. Seseorang melaksanakan sholat, lalu dia jadikan sholatnya sholat yang bagus. Mengapa begitu? Dia dilihat oleh orang. Mendengar suara fulan, fulan ini mendengar lihat sholat saya. Mudah-mudahan dia demikian. Maka dia melakukannya. Maka itu dia. Atau semisalnya, wal'adzubillah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Jangan berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah dengan apapun. Harus ikhlas, dan ikhlas disebutkan tadi amalan hati yang itu akan muncul apabila ada unsur-unsur yang sudah kita singgung di majelis yang lalu. Yang pertama, adanya cinta kepada Allah. Kecintaan semakin sempurna kepada Allah membuat murninya ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, adanya harapan yang penuh. Apa yang diinginkan hanya kepada Allah saja. Dan yang ketiga, adanya rasa takut. Apabila saya melakukan penyimpangan dalam ibadah ini secara niat, secara harapan, saya khawatir Allah akan menolak ibadah ini, bahkan bukan hanya menolak tapi juga memurkainya. Maka semakin sempurna ketiga unsur ini ada dalam hati, semakin sempurnalah ikhlas seseorang. Ini tentang syarat suatu ibadah dikatakan saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diterima olehnya. Kemudian yang kedua, memenuhi rukun-rukunnya. Maka setiap ibadah memiliki rukunnya yang harus dipenuhi. Salat rukunnya apa, saum rukunnya apa, sedekah, haji dan sebagainya, rukunnya diperhatikan. Dan rukun-rukun ini ada rukun yang terkait dengan pelaksanaan fisik yang kita pelajari dalam ilmu fikih. Rukun salat ini, rukun puasa ini dan seterusnya. Ada rukun yang terkait dengan batin yang dengannya munculnya ikhlas. Yang tadi kita sebutkan 3 perkara. Rasa cinta kepada Allah, harapan dalam beribadah kepada Allah, dan rasa takut. Apabila ini terpenuhi, maka jadilah ibadah yang merupakan amal saleh, ibadah yang Allah inginkan. Adapun kadar kesempurnaan dan besarnya pahala satu orang dengan yang lain berbeda. Satu orang dan yang lain berbeda. Sebagian ulama menjelaskan ada beberapa unsur. Semakin sempurna unsur-unsur ini, maka semakin besar pahala yang Allah berikan pada hamba itu. Yang pertama, kadar iman menentukan. Kadar iman menentukan. Yang kedua, kadar ikhlas. Karena kita ikhlasnya berbeda-beda satu dengan yang lain. Bila ikhlasnya hilang, maka tidak diterima ibadah ini. Yang ketiga, jenis ibadah. Ibadah yang wajib berbeda dengan ibadah yang sunnah. Salat berbeda dengan saum dan yang lainnya. Jenis ibadah yang satu dan yang lain berbeda. Yang keempat, nilai ihsan yang ada pada hamba saat melaksanakan ibadah. Apa itu ihsan? Merasa diawasi oleh Allah. Apabila nilai ihsan ada pada hamba, tidak akan terbersit di benaknya fikiran yang lain selain dari memikirkan ibadahnya kepada Allah. Ini gambaran tentang nilai ibadah seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. U'budu, beribadahlah kalian, Rabbakum, kepada Rabb kalian.
Adapun Rabb, siapa dia? Sudah kita dapatkan penjelasannya di surat Al-Fatihah. Di awal surat Al-Fatihah ketika kita mengambil faedah dari ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Allah menegaskan di sini siapa Rabb? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Dan ini juga sudah kita ambil faedah di majelis yang lalu bahwa zat yang berhak diibadahi dia harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Sebagai Rabb. Sebagai Rabb itu pencipta, disebutkan sini alladzi khalaqakum. Kemudian sebagai pemilik, Allah firmankan di surat An-Nas, Malikin Nas, dan juga sebagai pengatur. Allah firmankan di ayat berikutnya, insyaallah akan kita ambil faedahnya di majlis berikutnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya ila akhir ayat. Zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini terhampar, yang kalian bisa berpijak di atasnya, hidup di atasnya, dan seterusnya. Maka apabila satu zat ini memiliki hak ini, maka dia berhak untuk diibadahi. Maka bila tidak, maka ibadah yang diberikan kepadanya ibadah yang batil. Apa itu batil? Tidak dianggap, tidak dibenarkan. Sehingga harus kembali kepada syarat zat yang berhak untuk diibadahi seperti yang Allah tegaskan dalam kitabnya yang mulia ini. Dan itu hanya Allah saja. Kemudian Allah menjelaskan setelah itu maksud dari ibadah. Dan inilah intinya, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka Allah ketika memerintahkan hambanya bertakwa menyebutkan secara langsung dalam banyak ayat, baik seruan secara umum seperti surat An-Nisa. Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Mirip dengan ayat ini. Ayat ini menyebutkan ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Di surat An-Nisa langsung ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Di sini ya ayuhan nasu ubudu rabbakum la'allakum tattaqun. Maka takwa tidak akan dicapai kecuali dengan ibadah. Atau seruan secara khusus seperti disebutkan dalam surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalian beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Makna takwa apabila disebutkan secara menyendiri, maka maknanya adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan karena takut kepada Allah. Kalimat terakhir ini jarang disebutkan. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan karena takut kepada Allah. Karena ada orang melaksanakan perintah karena mengharapkan dunia, maka bukan takwa, tapi riya atau syirik. Meninggalkan larangan karena tidak mampu, maka bukan takwa, tapi lemah. Maka karena takut kepada Allah. Seperti Allah firmankan di surat Qaf, Allah telah menyebutkan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Surga di akhirat nanti didekatkan kepada orang yang bertakwa tidak jauh dari mereka. Tidak jauh dari mereka. Dikatakan inilah yang dulu dijanjikan kepada kalian ketika di dunia. Kalian yang ketika di dunia adalah orang-orang yang awab lagi hafil. Awab selalu kembali kepada Allah dengan ketaatan. Hafid menjaga batas-batas hukum Allah, tidak melampaui batasnya. Siapa mereka? Man khasyar rahmana bil ghaib. Yaitu orang-orang yang berbuat itu karena takut kepada Allah zat yang gaib. Ini penjelasan dari Allah Azza wa Jalla. Wa jaa'a biqalbin munib, dan datang menghadap Allah hatinya munib.
kosong dari harapan selain Allah Azza wa Jalla. Maka takwa itu maknanya. Namun kadang takwa dan Allah sering sebutkan digandengkan dengan lafaz lain, dengan albir. Seperti firmankan di surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian saling bantu dan saling tolong dalam bir dan takwa. Maka Allah Azza wa Jalla yang terhikmahnya menjelaskan apa itu bir di surat Al-Baqarah ini insyaallah di juz yang kedua. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib ila akhir ayat. Al-bir itu yang bahasa kita kebaikan bukanlah kalian menghadapkan wajah ke timur atau ke barat, tetapi dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla apa itu bir. Yang kemudian dijelaskan itu adalah juga takwa. Kemudian bagaimana amalan orang yang bertakwa yang kemarin sudah ditanyakan. Jadi hakikat takwanya adalah tadi melaksanakan perintah, menjauhi larangan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah dengan hikmahnya menyebutkan karena takut man khasyar rahman, bukan man amana birrahman. Bukan orang percaya atau beriman kepada Rahman, tapi khasyar rahman. Karena khasyah bagian iman yang paling tinggi. Dan kadar ketakwaan hamba dilihat dari khasyahnya. Apabila khasyahnya rendah, takwanya rendah. Khasyahnya tinggi, takwanya tinggi. Sehingga Nabi kita SAW ketika membagikan harta rampasan perang, ketika perang Hunain, lalu membagikan harta itu kepada pemuka-pemuka Quraisy dengan bagian yang besar karena mereka orang baru masuk Islam, agar hatinya kokoh dengan Islam. Seseorang menyanggah, ittaqillah ya Muhammad. Dalam lafaz disebutkan i'dil ya Muhammad. Ya rahmatullah. Bertakwalah kepada Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz menunjukkan berbuat adillah. Kata beliau, "Wa man atqa in lam akun atqa," atau kama qala sallallahu. Siapa yang lebih bertakwa kalau aku bukan aku? Dalam riwayat disebutkan, "Ana atqakum lillah wa akhsyakum." Aku orang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan paling khasyah. Di sini Nabi SAW menyebutkan takwa dengan khasyah. Maka kadar ketinggian takwa seorang hamba dilihat dari kadar khasyahnya. Apabila khasyahnya sempurna, maka takwanya tinggi. Allah firmankan di surat Al-Hujurat, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Yang paling mulia dari kalian di sisi Tuhan kalian Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bertakwa. Kemudian bentuk takwa ada 3 macam. Yang pertama takwa hati, yaitu tidak ada apapun dari keinginan hati kecuali berbuat kebaikan, mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang kedua takwa secara lisan. Allah berfirman di surat Al-Ahzab, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan ucapan yang lurus. Dan yang ketiga takwa secara perbuatan. Di surat Ali Imran katakan, "Ittaqullaha haqqa tuqatih." Haqqa tuqatih itu menerapkan dalam kehidupan. Inilah maksud dari ibadah yang syariatkan di surat yang mulia ini, dan semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa meniti jalan takwa dan mendapatkan karunia takwa dari Allah Azza wa Jalla, dan diakui ketakwaan kita dan dilimpahkan keberkahan dan rahmatnya, serta dimaafkan dari kesalahan dan diampuni dosa-dosa kita sekalian, dan apa yang baik semoga diberkahi dan dimudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan apa yang keliru semoga dimaafkan, dan barangkali ada yang ingin disampaikan silakan nanti disampaikan setelah adzan isya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum, dipersilakan barangkali ada yang menyampaikan sesuatu. Fadhal. Bentar nih, yang depan dulu. Fadhal mikal. Untuk memberikan kepada masjid
Baik, barakallahu fikum. Ayat dalam surat Al-Baqarah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim, adalah ayat yang menjelaskan tentang kewajiban zakat. Dan Allah menyebutkan tentang hikmah dari zakat, yaitu mensucikan jiwa dan membersihkannya, bukan membersihkan harta. Karena membersihkan harta itu dengan mengeluarkan dari yang haramnya, dibuang yang haramnya, dan diberikan hak fakir miskin, baik yang datang meminta atau yang kekurangan. Allah firmankan di surat Az-Zariyat, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan dalam harta mereka ada hak. Siapa yang punya hak ini? Orang yang sa'il, datang meminta, dan yang mahrum, yang tidak kebagian harta di dunia ini, yaitu fakir miskin. Maka harta yang dikeluarkan kepada yang berhaknya ini ada faedah untuk pribadi orang yang berzakat, bersedekah, yaitu dibersihkan hatinya dari kekotorannya seperti bakhil atau kesyirikan atau kemunafikan atau yang lainnya, dan dibersihkan juga fisiknya dari kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dalam syariat atau dari syariat, yaitu kemaksiatan. Oleh karena sebagian ulama menyebutkan bahwa apabila kita berat dalam taat kepada Allah, sulit untuk ikhlas, maka awali dengan sedekah. Karena sedekah pembuka kesolehan. Allah firmankan di surat Al-Munafikun, penyesalan setiap manusia ketika datang ajal, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kum minas solihin. Ya Allah, berikan aku tempo hidup sesaat lagi saja untuk bisa bersedekah. Untuk apa sedekah ini? Wa akum minas solihin, aku menjadi orang soleh. Maka bukalah kesolehan dengan sedekah. Yang kedua, terkait dengan tadi zakat diberikan kepada al-masajid. Tayyib, barakallahu fikum. Untuk zakat amwal, mustahiknya Allah sudah tentukan sendiri. Mustahik zakat amwal Allah tentukan, yaitu 8 asnaf. Adapun zakat diberikan pada proyek-proyek Islam, proyek-proyek dakwah seperti membangun masjid, membangun madrasah atau misalnya, ini belum pernah terjadi pada zaman dahulu. Namun muncul pendapat fatwa sebagian ulama akhir-akhir ini, ketika dibutuhkan banyak masjid, dibutuhkan banyak madrasah, maka muncullah fatwa boleh untuk dibangunkan masjid dan misalnya, bila itu masuk dalam kategori fi sabilillah. Namun pendapat yang kuat insya Allah adalah bahwa masarifuz zakah atau asnafuz zakah, orang yang berhak menerima zakat adalah manusianya, orangnya, untuk menutupi kebutuhan hidup mereka dan hajat mereka, bukan kepada fisik atau bangunan. Maka yang rajih insya Allah kepada manusianya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi selain dari 8 asnaf ini tidak dibolehkan. Menurut pendapat yang rajih insya Allah, yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal Mi. Tafadhal. Belum lama anak mendapatkan sahih, tapi tidak menulis hadisnya gitu. Baik. Menanyakan, ada Rasulullah pernah berkata kepada Abu Dzar, sahabatnya, maukah aku tunjukkan akhlak yang mulia? Abu Dzar itu menjawab mau. Dia mengatakan, yang pertama, kamu menghubungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Baik. Yang kedua, kamu memaafkan orang yang melakukan perbuatan zalim kepadamu. Yang ketiga, kamu memberi kepada orang yang bakhil kepadamu. Nah, menurut hadis ini sahih atau tidak? Secara nas saya belum mengetahui. Mungkin nanti saya cari di pekan berikutnya, nanti saya sebutkan. Fadhal.
Nggak tahu. Tadi kan takwa ada. Sebentar, ini belum selesai ya. Satu dulu. Insya akan dicari nas dari lafaz itu, kemudian derajat hadisnya insya Allah. Ya, maksudnya begini, karena dia tidak menyebutkan hadisnya, jadi akan bertanya tuh, sedangkan yang saya tahu orang yang bahil itu berkaitan dengan sama dengan orang yang sombong berpasangan. Kata-kata bahil biasanya Iya. kaitannya sombong, karena Tayyib. orang yang sombong akan bahil. Iya. Sedangkan tahu anak bergaul ataupun berteman dengan orang yang punya penyakit hati demikian, kita akan menular. Oke. Tayyib. Betul apa yang disebutkan, orang yang punya sifat sombong di antara yang terkait dengan adalah bakhil. Allah firmankan di surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Celaka bagi orang yang suka merendahkan orang lain baik dengan ucapan atau dengan perbuatan, melecehkan, mengolok-olok. Siapa mereka itu? Yang suka mengumpulkan hartanya dan menghitungnya. Ini orang bakhil yang menyangka hartanya akan mengekalkannya, dan itu sifatnya kafir Quraisy. Mereka kafir, bakhil. Sehingga Allah firmankan menyebutkan tentang orang-orang atau para sahabat Ansar, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika muflihun. Barang siapa yang terjaga dari penyakit bakhilnya, maka mereka orang yang beruntung, berbahagia. Ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya maksiat dan pelaku maksiat dan tempat maksiat, tiga itu ibarat magnet. Orang yang soleh dekat dengannya, awalnya mungkin dia tidak mengapa, tapi kata para ulama, inna nafsa min tabi'atiha sarraqah. Jiwa manusia itu tabiatnya sarraqah. Apa itu sarraqah? Mudah terpengaruh oleh selainnya. Ditambah lagi sifat jiwanya, Allah firmankan surat Yusuf alaihissalam, inna nafsa la ammaratun bisu. Jiwa manusia cenderungnya kepada keburukan sehingga mudah terpengaruh. Sehingga kita ini waspada dari orang yang seperti itu. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam syair beliau, fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu wa kam min jahilin arda haliman khina wa khahu yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa masyahu. Jangan kau bergaul dengan orang yang jahil. Orang jahil ahli maksiat. Jauhkan dirimu darinya, dia darimu. Berapa banyak dari orang yang jahil menyebabkan orang yang halim, yang saleh menjadi hina dengan sebab bergaul dengannya. Maka seseorang dinilai oleh manusia dengan teman berjalannya ketika keduanya berjalan bersama. Jadi berjalan bersama pun dihindari. Ini wasiat beliau radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal yang terakhir. Tadi kan takwa ada tadi kan yang orang-orang yang berdosa itu kan takwa kan orang-orang yang selalu mengerjakan dosa, mengerjakan maksiat itu kan belum bertakwa. Nah, suatu hari ada orang yang senantiasa melakukan dosa, maksiat kepada Allah, tapi masih punya keinginan buat merubah sifatnya itu di hadapan Allah, itu masih diterima apa tidak? Yang itu taubatnya di hadapan Allah. Baik, barakallahu fikum. Nabi SAW menyebutkan tentang innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Atau kama qala sallallahu. Ada seseorang dia beramal dari awal sampai menjelang ajalnya amal ahli surga, tapi di catatan Lauhul Mahfuz Allah tetapkan dia ahli neraka. Maka dia beramal dengan amal neraka padahal jarak dia dengan surga tinggal sehasta lagi. Tapi dia beramal dengan amal neraka sampai dia pun masuk neraka. Sebaliknya ada seorang dari awalnya beramal dengan amal ahli surga sampai antara dia dengan surga sehasta lagi, sedikit lagi. Tapi kan beramal dengan amal ahli neraka sampai dia masuk ke dalamnya. Yang pertama. Yang kedua, firman Allah SWT menyebutkan surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim.
Katakan Muhammad SAW pada manusia semuanya yang melampaui batas dalam hidupnya dengan maksiat. Allah berfirman, wahai hambaku sekalian, yang melampaui batas dalam hidupnya dengan maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Dia mengampuni segala macam dosa dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, firman Allah di surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertobat, kemudian beriman, kemudian beramal dengan amal yang saleh, maka mereka itu digantikan maksiatnya yang pernah dia lakukan, yaitu dosanya, dengan pahala dan kebaikan. Yang keempat, hadis Nabi SAW tentang seorang Bani Israel yang pernah membunuh sampai 99 orang. Dia ingin bertobat. Ketika dijawab dengan jawaban yang tidak sesuai, dia bunuh juga sampai 100 orang. Ketika bertanya pada ahli ilmu, dikatakan ada kesempatan bagimu, engkau pergi kampung tersebut, yaitu kampung orang saleh. Belum juga sampai dan ibadah, tapi dia sudah mengungkapkan taubatnya, dia mati pertengahan jalan, Allah menerima taubatnya dan mengampuninya. Maka selama kata Rasulullah, malam yughargir, nyawa belum sampai tenggorokan, yang dia tidak bisa lagi berpikir, tidak bisa lagi mengucapkan apapun selain menghadapi dicabutnya nyawa. Semoga kita bukakan taubat buat kita semua dan diampuni dosa kita dan diberikan kesempatan untuk berjumpa dengannya dalam keadaan dia ridho pada kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.